waktu 75 menit ke depan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nisa, Bapak Ibu di Lascia Cita Pratama, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama di hari Sabtu pagi yang biasanya dipakai untuk beristirahat gitu ya. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di sini semangat banget untuk belajar bareng gitu ya. Uh, dan juga ini kan di bulan Ramadan itu kita harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, supaya kita juga mendapatkan berkah. Selain itu kita juga bisa uh, apa namanya mengisi waktu luang gitu ya, supaya semakin nggak kerasa nih puasanya gitu. Nah, eh, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mohon maaf apabila nanti ke depannya saya apa namanya lihat-lihat catatan ya, karena sebenarnya udah lama nih saya nggak mengisi webinar gitu ya, udah lama nggak ngomong di depan banyak orang gitu membawakan materi, jadi khawatir grogi, jadi saya akan melihat catatan nih. Jadi kalau misalkan saya kayaknya membaca gitu, iya memang saya membaca. Oke, soalnya kalau bulan puasa kata Bu Ine itu tidak boleh berbohong. Jadi kita harus jujur ya kepada apa yang sedang terjadi pada kita gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai anxiety atau bahasa yang lebih kita sering dengar adalah kecemasan gitu. Nah, em, kecemasan itu apa dan bagaimana cara mengenalinya, mengatasinya. Kita akan belajar selama kurang lebih 2 jam ke depan gitu ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita mengalami anxiety atau kecemasan itu sendiri gitu ya. Nanti ke depannya saya akan menggunakan istilah kecemasan nih, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, supaya lebih apa ya masuk ke dalam eh, kehidupan sehari-hari gitu. Oke, nah ini di sini saya sudah dibantu sama Mbak Nisa atau sama Mbak Puput ya untuk share screen. Di sini perkenalkan, saya Rizza Novita Amah. Tadi secara rinci sudah diperkenalkan sama Mbak Nisa. Saya akan memberikan semacam apa ya, eh, inginnya adalah diskusi gitu ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa saling menjawab pertanyaan yang saya lontarkan melalui chat gitu ya. Nah, oke, sebenarnya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah pasti udah mengenal nih istilah kecemasan itu apa gitu, karena itu sering banget kita kita rasakan juga sebenarnya gitu. Kalau dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di sini, menurut eh, apa para hadirin sekalian, apakah kecemasan itu boleh silahkan di share di kolom chat ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu kecemasan itu apa sih? Mungkin kalau secara definisi gitu ya kayaknya terlalu susah. Tapi mungkin ada yang pernah merasakan nggak seperti apa rasa cemas itu? Ada yang mungkin merasa deg-degan atau berkeringat dingin gitu ya. Oke, ini dari Bumi. Perasaan tidak nyaman yang dirasakan pada situasi yang menekan. Betul. Kalau situasi yang menekan itu kira-kira contohnya apa yang pernah dialami sama Bumi ini?
Oke, deadline yang terlalu mepet. Oke, ketika kita diberikan satu pekerjaan, ternyata deadline-nya terlalu mepet, rasanya cemas gitu ya, karena kepikiran nih bagaimana cara menyelesaikan deadline tersebut gitu. Oke, mungkin yang lainnya boleh silahkan. Atau mungkin, oke sudah ada uh, Mas atau Pak ya ini saya panggilnya ya? Mas ya kayaknya tadi masih muda nih. Rasa khawatir yang terlalu berlebihan dalam suatu waktu, betul Mas. Jadi, rasa khawatir yang biasanya kita rasakan, pada momen-momen tertentu gitu ya. Nah itu juga merupakan, kecemasan gitu. Kalau dari, moderator kita Mbak Nisa, pernah nggak Mbak merasakan kecemasan? Kalau dari saya sih kayaknya sering ya, sering Sering cemas, ya? padahal belum tentu terjadi gitu kan. Betul, oke. Sudah membayangkan yang enggak-enggak. Oke, berarti, masih di pikiran aja, belum Mm-mm. kejadian, udah kerasa cemasnya Ya, gitu ya. betul. Ya betul, itu juga, sering kali terjadi, pada kehidupan sehari-hari. Oke, boleh dibantu next? Oke, nah ini akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, ada 6 poin, besarnya nih. Yang pertama, apa sih tujuan kita belajar mengenai kecemasan? Kemudian yang kedua, pengenalan, definisi kecemasan itu apa, kecemasan itu apakah normal, lalu, bedanya apa sih sama gangguan kecemasan, gitu. Kemudian yang ketiga, penyebab dan dampak dari kecemasan itu sendiri seperti apa, dan nyambung ke poin keempat yaitu gejalanya seperti apa gitu. Selanjutnya, kita perlu punya strategi dalam mengatasi kecemasan. Dan ketika kecemasan itu kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih cara menyelesaikannya gitu. Oke, next. Oke, nah jadi kenapa ya kok, Lasca Cita Pratama ini concern terhadap, kecemasan gitu ya. Yang pertama karena memang ya sebagai biro psikologi, tentu concern dong dengan kecemasan, itu sendiri dan bagaimana cara, menghadapinya karena, banyak sekali klien dari, LCP itu yang, salah satu keluhannya adalah merasakan kecemasan gitu ya. Nah, tapi secara, keseluruhan nih kenapa kita, belajar itu, karena yang pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran akan kondisi kecemasan. Kadang-kadang kita itu tidak tahu kalau kita tuh lagi merasa cemas gitu kan. Nah, untuk itu, kita perlu, punya sense atau kesadaran untuk mengetahui, apakah itu benar yang kita rasakan adalah cemas gitu. Atau mungkin itu sebenarnya hal yang sudah, bukan dibilang hanya kecemasan biasa, tapi itu sudah menjadi gangguan kecemasan gitu. Kemudian kita juga bisa mengenali situasi-situasi apa saja yang membuat kita cemas. Yang kedua, kita perlu mengurangi stigma terhadap gangguan kecemasan. Kenapa penting? Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang menyepelekan gangguan kecemasan itu sendiri. Sehingga ketika cemas itu datang bukannya dibantu untuk dikurangi, tapi justru malah semakin dipendam gitu ya, terus ntar meledak di akhir atau mungkin malah mengganggu orang lain gitu. Kemudian, juga mengedukasi bahwa, seseorang itu, wajar mengalami suatu kecemasan atau ketika, itu sudah mengarah ke gangguan kecemasan, sebenarnya itu bisa ditanggulangi dengan terapi, obat, dan lain-lain. Dan itu merupakan, suatu apa ya, proses yang perlu dijalani gitu ya, bukan merupakan suatu kegagalan atau kelemahan dalam diri. Selanjutnya,
memberikan informasi tentang cara mengatasi kecemasan. Jadi kita perlu tahu nih, penyebabnya apa dan cara bagaimana, kita menghadapi kecemasan itu sendiri. Yang cocok caranya seperti apa, karena setiap orang itu, punya kecemasan yang berbeda-beda dan juga punya cara penyelesaian yang berbeda pula. Jadi perlu tahu supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi kita, gitu. Nah, kemudian, kita juga perlu mendorong pencarian bantuan. Maksudnya di sini bantuan kepada siapa? Tentu saja kepada profesional gitu ya. Bisa dokter, psikiater, psikolog gitu ya. Atau, ketika kita masih belum pernah nih ke dokter atau ke psikolog, kita bisa minta, bantuan orang-orang di sekitar kita. Misalkan kita cari, solusi gimana sih caranya biar aku nggak cemas, terus nanti teman kita tahu, mungkin psikolog atau dokter yang bisa dikunjungi gitu ya. Oke, selanjutnya meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Jadi, eee, kesehatan mental itu kan, perlu banyak sekali support gitu ya. Nah, apabila bisa ditekan kecemasan bukan ditekan ya, diturunkan kadar cemasnya, maka itu bisa meningkatkan kesehatan mental kita secara, lebih signifikan gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, tadi kita sudah, ini ya, ngobrol sedikit, di depan mengenai, apa sih kecemasan itu, ada contoh-contohnya pula gitu ya, misalkan, rasa khawatir di momen-momen tertentu gitu ya, atau mungkin kecemasan itu, sebenarnya ada di pikiran kita. Nah, eee, secara umum gitu ya, kecemasan itu, merupakan respon alami dalam tubuh ketika kita menghadapi situasi yang dianggap sebagai ancaman atau stresor, gitu. Nah, respon ini dapat berupa perasaan khawatir, gelisah, atau ketakutan, gitu. Jadi, diskusi kita di depan tadi, sebenarnya sudah, mencakup mengenai definisi kecemasan itu sendiri. Kemudian, kecemasan yang normal itu dapat membantu seseorang untuk tetap waspada dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi situasi yang menantang. Nah, jadi sebenarnya kecemasan itu merupakan hal yang normal, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kenapa? Karena, kita itu perlu punya sistem defense atau pertahanan diri, dan cemas itu merupakan alert atau peringatan dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang nggak beres gitu. Entah itu di pikiran kita atau situasinya atau apa gitu ya. Nah, dengan adanya kecemasan ini kita jadi bisa, melihat kembali kira-kira apa ya yang nggak benar, atau apa yang salah, atau apa yang harus saya lakukan, gitu. Nah, kecemasan itu normal hingga pada titik di mana kita ke poin yang di sebelahnya, yaitu gangguan kecemasan. Ketika kita ada kondisi medis yang terjadi ketika rasa cemas itu sudah menjadi berlebihan, berkelanjutan dan mengganggu kehidupan sehari-hari, maka itu sudah dianggap sebagai gangguan kecemasan. Namun, yang perlu diperhatikan di sini, gangguan kecemasan itu tidak serta-merta muncul ketika kita merasakan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan ini perlu sebuah penilaian atau, semacam diagnosis dari, profesional. Contohnya, kalau misalkan kita datang ke psikolog, kita melakukan konseling, kita melakukan psikotes, barulah di situ kita bisa tahu, kita mengalami gangguan kecemasan atau sebenarnya kecemasan normal, gitu. Kita tidak bisa atau menilai diri sendiri kita itu mengalami gangguan, gitu. Karena, itu akan menjadi bias. Sebaiknya kalau sudah merasa, kecemasannya itu berlebihan, berkelanjutan, dan mengganggu kehidupan sehari-hari, sebaiknya segera ke profesional untuk dicari tahu penyebabnya apa dan cara penyelesaiannya seperti apa, gitu. Nah, selanjutnya pemicu kecemasan. Jadi, pemicu kecemasan itu merupakan situasi atau
Stimulus dan situasi itu hal yang sama ya, intinya adalah pemicu yang terjadi pada seseorang. Jadi setiap orang itu pasti punya stimulasi atau situasi tertentu yang eee, membuat dirinya cemas gitu, tergantung pada misalkan pengalaman hidup, kemudian apa namanya, kondisi kesehatan mental dan faktor-faktor lainnya gitu. Nah, kecemasan ini itu, bisa jadi seperti situasi sosial tertentu gitu, kayak, saya lagi ngobrol di depan Bapak Ibu, sekalian membawakan materi gitu ya, perasaan saya grogi gitu ya, cemas, khawatir tidak bisa menyajikan materi dengan baik gitu. Nah, itu, merupakan salah satu contoh. Kemudian misalkan ada yang takut ketinggian gitu, jadi kalau udah naik lift, itu rasanya kayak deg-degan gitu ya. Terus kalau misalkan, melihat, cacing gitu ya, geli gitu kan, terus kayak, khawatir si cacingnya ini tuh bakal mendekat padahal diam aja di situ. Nah itu, juga bisa menjadi trigger gitu. Oke, next. Nah, kita kenapa sih perlu untuk mengatasi kecemasan dan, menjaga kesehatan mental kita supaya tetap dalam kondisi yang positif, yang baik gitu ya. Karena yang pertama kita perlu meningkatkan kualitas hidup. Jadi ketika kecemasan yang berlebihan dan masalah kesehatan mental itu terjadi, maka kualitas hidup kita itu juga akan menurun gitu. Apabila kita berhasil mengatasi kecemasan dan juga menjaga kesehatan mental kita, maka, kita itu bisa lebih mudah merasa bahagia, lebih puas dengan kehidupan kita, dan lebih, enteng gitu ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu kayak nggak ada beban gitu ya, mau melangkah itu juga nggak ragu-ragu gitu. Sehingga, penting sekali kita mengatasi dan, mengetahui apa sih yang menjadi penyebab kecemasan kita. Selanjutnya, kita perlu untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau kita cemas yang berlebihan, itu kan, membuat kita jadi nggak fokus ya untuk bekerja gitu ya. Untuk itu, apabila kita berhasil mengatasi kecemasan yang kita rasakan, maka, kita bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu, gitu. Pasti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di sini, pernah ya menghadapi situasi stres yang membuat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian tuh, kesulitan gitu untuk, mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu gitu ya. Kepikirannya itu ke hal yang selalu membuat kita cemas gitu, bukan fokus ke penyelesaiannya, gitu. Nah, kemudian ternyata nih, kecemasan itu juga, bisa menyebabkan penyakit fisik. Maka dari itu, dengan kita kecemasan itu sendiri membuat kita lebih sehat secara fisik. Nah, kesehatan mental yang buruk itu bisa loh berdampak pada, eee, resiko kemudian tekanan darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Makanya, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di sini pernah dengar kalau misalkan ke dokter, eee, "Udah nggak usah terlalu stres," gitu, sama dokternya nanti disuruh gitu, "Udah nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu dipikirin Bu, penyakitnya apa, nggak usah, terlalu dipikirin Pak, di rumah atau di pekerjaan itu masalahnya apa, biar nggak terlalu, eee, apa, tinggi nih tekanan darahnya," gitu. Nah itu karena memang sangat berpengaruh nih ke tubuh kita ternyata, kecemasan itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan hubungan sosial. Jadi kalau kita cemas berlebih itu kan, membuat orang lain tuh bisa ini ya, merasa nggak nyaman juga ya dengan kita. Dalam arti mungkin orang itu bukan bermaksud jahat nih ke kita, tapi, mungkin orang lain tuh nggak ngerti bagaimana caranya untuk menghadapi, orang yang lagi cemas gitu ya. Bisa aja nanti disepelekan
bisa aja nanti malah nggak dibantu untuk menjadi lebih baik, malah kayak dibanding-bandingin gitu ya. Itu kan sering banget ya terjadi seperti itu. Misalkan kayak takut nih mau kerja di situ gitu. Nanti apakah aku bisa perform dengan baik gitu kan. Terus ntar temannya malah kayak, ah kamu nih gitu aja, aku loh lebih susah waktu itu gitu kan. Membanding-bandingkan gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa untuk menghadapi rasa cemas itu, maka kemampuan adaptasi kita terhadap situasi tertentu atau mungkin eee, segala situasi itu jadi lebih mudah gitu ya, karena kita kayak sudah melewati satu batu loncatan untuk menghadapi masalah. Sehingga ketika kita dihadapkan pada masalah yang lain, kita lebih mudah untuk mengatasinya gitu. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih faktor pemicu kecemasan? Faktor pemicu kecemasan ini sebenarnya hal yang sangat sangat sering kita temui ya sehari-hari, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama ini adalah stres. Jadi, situasi stres itu bisa membuat kita mudah sekali merasa cemas. Karena apa? Rasanya itu kayak kita dituntut melakukan sesuatu gitu ya, atau kita merasa bahwa orang lain itu kita dan lain sebagainya, sehingga membuat kita itu tingkat stresnya meningkat dan itu bisa menjadi pemicu dari rasa cemas kita. Selanjutnya, trauma, bisa dari kecelakaan, kemudian ada kekerasan, atau mungkin eee, kedukaan, perpisahan gitu ya. Sehingga itu membuat kita mudah merasa cemas dan biasanya kalau disebabkan oleh trauma itu lebih, jangka panjang gitu untuk orang yang mengalami kecemasan karena trauma. Dan ini, perlu bantuan profesional tentunya untuk bisa meredakan, kecemasan itu sendiri. Kemudian, ada kondisi medis tertentu, misalkan seperti penyakit kronis, eee, kayak misalkan penyakit tiroid ya kalau saya nggak salah ya. Penyakit tiroid itu, juga bisa mudah menimbulkan rasa cemas gitu. Karena, ada semacam hormon dalam tubuh atau apa gitu ya yang menyebabkan, diri kita itu menjadi lebih mudah cemas karena, ada penyakit itu di dalam tubuh kita. Tapi selain itu juga, gangguan kecemasan ya yang masuk ke dalam kondisi medis yang mana itu sudah butuh obat-obatan untuk mengatasinya. Kemudian perubahan hidup ini, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kalau kita tarik kembali di awal tahun 2020 ya, saya ingat banget di bulan Maret itu, awal pertama, ada Covid di Indonesia yang sebelumnya dari 2019 itu sudah digaungkan, di China gitu ya, di Desember 2019 kalau nggak salah itu di China, kemudian di Indonesia baru Maret 2020 dan itu kemudian selama hampir 3 tahun ya, ini memasuki tahun tahun 2020, 2021, 2002 oh masuk tahun keempat ternyata ya. Masuk tahun keempat, kita hidup berdampingan dengan Covid gitu. Nah di saat Covid itu pasti banyak sekali perubahan hidup, yang kita rasakan gitu ya. Mulai dari yang pertamanya itu kita ketemu banyak orang, lalu kita harus me me membatasi interaksi kita secara fisik dengan, teman kita, rekan kerja kita, keluarga kita gitu ya. Nah itu, perubahan yang drastis itu, menyebabkan kecemasan yang, tinggi nih, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian gitu ya.
kemudian genetik. Nah, faktor genetik ini itu lebih rentan terjadi kepada orang-orang yang memang kayak misalkan dari bapak, ibu, atau kakek neneknya itu sudah mengalami gangguan kecemasan. Atau mungkin karena itu merupakan hal yang sudah sering kali dilihat gitu ya, kecemasan ini, dan jadinya kayak belajar untuk melihat bahwa penyelesaian masalah itu ya dengan cemas dulu gitu. Kemudian kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu misalkan ketika kita bekerja di lingkungan yang bising gitu ya, atau mungkin kita bekerja sorry, nggak hanya bekerja aja ya, bisa itu di sekolah, di perkuliahan gitu ya. Kita menghadapi kondisi yang nggak stabil gitu ya, nggak selalu sama setiap harinya. Nah, itu membuat ketidakpastian dalam hidup sehingga membuat kita merasa cemas. Dan selanjutnya adalah konsumsi kafein atau obat-obatan. Jadi, kalau misalkan saya pribadi, kalau habis minum kopi yang agak banyak, itu rasanya deg-degan gitu ya. Nah, itu membuat saya jadi nggak nyaman nih untuk mau bekerja, mau tidur gitu ya. Jadi, eee, kita harus tahu misalkan asupan-asupan apa aja, konsumsi kafein apa aja yang membuat kita nggak nyaman gitu. Karena nggak cuman kopi aja ternyata, bisa jadi dari teh atau kopi sorry, dari teh atau coklat yang bisa membuat kita, eee, merasakan efek yang sama kayak kita minum kopi gitu. Jadi, ada 3 yang saya tahu ya, dan itu juga pernah dirasakan oleh klien-klien saya, tidak hanya minum kopi, tapi juga teh dan coklat. Itu ternyata bisa menyebabkan kadar kafein dalam tubuh kita itu meningkat dan menyebabkan kita nggak nyaman gitu. Siapa tahu itu bisa bikin kita deg-degan gitu ya, atau mungkin nggak nyaman, nggak bisa tidur gitu ya. Nah, kalau obat-obatan ini biasanya bisa jadi merupakan obat-obat psikotropika. Tapi bisa juga obat-obat tertentu yang kita konsumsi, kita rasa itu merupakan obat yang nggak berbahaya, ternyata ketika kita lagi dalam kondisi tertentu, itu bikin kita nggak nyaman gitu. Jadi efeknya adalah, dada berdebar gitu ya, kita keringat dingin karena kita minum obat itu. Mungkin bisa jadi kita salah salah minum obat dengan kadar tertentu, atau sebenarnya bukan obat itu yang harusnya kita konsumsi, tapi kita konsumsi gitu. Oke, nah di sini kan sudah ada sekitar 8 faktor pemicu kecemasan. Nah, saya ingin tahu nih, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di sini, eee, apakah pernah mengalami faktor pemicu kecemasan ini? Bisa disampaikan di kolom chat ya, apabila pernah ada di antara 8 ini, atau mungkin nggak semua ke-8-nya ya, tapi misalkan ada 1 atau 2 faktor nih yang menjadi pemicu kecemasan. Kalau dari saya pribadi ya, yang pernah membuat saya merasa cemas itu di kecemasan sosial gitu ya, dan perubahan hidup. Waktu peralihan saya harus dari kuliah ke dunia kerja gitu ya, itu membuat saya cemas gitu ya. Karena, saya tuh suka dengan kuliah atau sekolah gitu ya. Dan ketika saya harus mencari kerja itu saya kayak, apakah saya mampu nih terjun di dunia dalam tanda kutip "orang dewasa" gitu ya. Sekalipun saya saat itu sudah dewasa, tapi rasanya tanggung jawab itu semakin berat gitu ya, karena menjadi tulang punggung bagi diri sendiri dulu nih sebelum untuk keluarga gitu. Tapi untuk diri sendiri tuh apakah mampu nantinya, kemudian apakah saya akan bertemu dengan lingkungan tempat kerja yang nyaman gitu ya. Nah, itu membuat saya cemas gitu. Dan juga eee, saat saya
menghadapi COVID ya, karena di situ saya cukup kesulitan, apa ya, menghadapi situasi yang penuh perubahan, dan juga di saat itu, ada kedukaan dan lain sebagainya gitu. Jadi, waktu COVID kemarin itu cukup membuat saya, berat gitu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalau dari Bu Mahani, ada nih, trauma gitu ya. Oke. Ternyata, banyak juga yang merasakan trauma di, dalam ini ya, kehidupannya ya. Kemudian ada Bu Mei, merasakan perubahan situasi dan kondisi lingkungan, terutama ketika masuk ke lingkungan yang benar-benar baru. Ya, kita harus beradaptasi itu ya, karena adaptasi itu, kadangkala membuat kita, berekspektasi akan bertemu dengan siapa, lingkungan yang seperti apa gitu, kita sudah merekayasa dalam pikiran kita. Ternyata tidak sesuai nih ya dengan apa yang, realitanya gitu ya, dan itu bisa menjadi faktor kecemasan. Oke, selanjutnya dari Bu Alif, ada stres, ada trauma, oke, yang disebabkan oleh, inner child ya. Kemudian ada kecemasan sosial, overthinking tentang masa depan, oke. Jadi, faktor pemicunya, cukup banyak ya, sehingga ketika kecemasan itu hadir mungkin bisa, apa ya, banyak banyak yang dirasakan gitu ya secara fisik dan mental gitu. Oke. Kemudian, dari Mbak Puput, kadang merasa cemas tapi nggak tahu juga karena apa. Situasi suasana hati yang kadang naik turun. Oke. Nah ini, perlu tahu dulu nih Mbak Puput, apakah, itu merupakan cemas yang normal atau mungkin itu menjadi, gangguan kecemasan yang membuat ketika bekerja atau, berinteraksi dengan orang lain menjadi lebih, eee, makin nggak nyaman lagi gitu, makin, nggak bisa beradaptasi lagi gitu. Oke, terima kasih atas, jawabannya. Kita lanjut ke dampak kecemasan. Nah, di dampak kecemasan ini ada kesehatan mental, kalau kesehatan fisik, gangguan sosial, dan pekerjaan, dan juga ketergantungan pada obat dan alkohol. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, dampak kecemasan yang pertama adalah kesehatan mental. Jadi, gangguan kecemasan yang kronis itu dapat menyebabkan depresi dan penurunan kualitas hidup. Kemudian juga menyebabkan gangguan tidur, insomnia, dan lain-lain. Dan ketika seseorang itu mengalami kecemasan itu dapat mengaruhi kinerja seseorang dalam pekerjaan atau aktivitas sosial nih ternyata. Nah, kalau eee eee, gangguan kecemasan sendiri itu sebenarnya ada beberapa, macam atau, ada beberapa diagnosis, tapi ini yang bisa mendiagnosis adalah psikolog atau, dokter atau psikiater gitu. Nah contoh-contohnya itu misalkan seperti PTSD atau, post traumatic stress disorder misalkan. Kemudian, OCD atau obsessive compulsive disorder gitu. Atau GAD yang dimaksud general anxiety disorder gitu. Jadi, eee, bisa saja dampaknya itu mengarah ke gangguan kecemasan. Nah, kalau untuk, kesehatan fisik sendiri, itu bisa mengakibatkan, apa, semacam penyakit gitu ya. Misalkan dari kita cemas yang tinggi, terus-menerus kita rasakan tanpa kita tanggulangi, kita reduce atau kita turunkan, itu bisa menyebabkan resiko penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi gitu. Mungkin, di sini, hadirin sekalian pernah pernah dengar ya orang yang dapat berita buruk kemudian langsung serangan jantung gitu ya. Nah itu, juga merupakan
suatu output dari kecemasan itu sendiri apabila berlebihan gitu. Kalau kita nggak siap nih dengan kondisi-kondisi buruk, maka bisa aja langsung output-nya itu ke arah sana. Nah, kemudian kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih, kayak misalkan kita mau presentasi gitu. Biasanya nih yang saya rasakan ya, ketika saya mau presentasi atau saya mau menghadapi sesuatu yang besar, itu saya akan merasakan gejala kecemasan yang paling umum saya rasakan, yaitu mules. Mungkin, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di sini ada yang, pusing gitu ya, sakit kepala gitu ya kalau udah cemas gitu ya. Terus atau mungkin ada yang sampai gatal-gatal gitu ya. Ada juga, yang mungkin kayak saya, mules gitu ya. Nah, bisa aja bentuk kecemasannya itu berbeda-beda, tapi setiap orang itu, pasti ada satu titik di tubuhnya ketika, cemas itu bisa dirasakan secara fisik gitu. Nah, kalau saya tuh bakalnya akan, eee, mules gitu ya, sakit perut gitu. Nggak pingin ke kamar mandi, tapi kayak ada sesuatu yang nggak enak gitu di perut itu, kayak mulesnya tuh mules berbeda dan itu bisa saya rasakan, saya ketahui ketika, saya lagi dalam kondisi yang tertekan banget, "Oh ini mulesnya karena cemas nih," gitu. Kemudian, ada juga yang misalkan sesak nafas atau kena asma gitu ya, karena mungkin, cemas itu sendiri. Ada juga yang suaranya bergetar gitu ya. Nah, itu juga bisa merupakan, sebagai salah satu dampak dari kecemasan itu sendiri. Nah, kemudian kalau untuk, gangguan sosial dan pekerjaan, misalkan ketika kita cemas dan tidak bisa kita atasi, itu membuat rekan kerja kita nggak nyaman, membuat keluarga kita nggak nyaman, kita dijauhi teman-teman gitu ya. Kemudian, kita juga jadi nggak fokus mau melakukan sesuatu, sehingga kita nggak perform, produktivitas kerja kita itu menurun dan membuat kita, mungkin dinilai nggak profesional gitu ya, karena kita terlalu cemas dan nggak ngerti cara mengatasinya. Nah, kemudian dampak dari kecemasan itu sendiri tuh, ternyata banyak juga yang sampai ke arah negatif. Contohnya orang-orang yang mungkin mengandalkan, obat-obatan tertentu secara berlebihan untuk mengatasi kecemasan itu sendiri gitu. Karena, banyak ya orang yang nggak ngerti nih mau ngapain ketika rasa cemas itu hadir, kemudian ya udahlah aku mau menghilangkan, melupakan itu semua dengan cara, minum alkohol, pakai obat terlarang dan lain sebagainya gitu. Nah ini merupakan, dampak kecemasan yang sangat merugikan ya karena nggak hanya membuat kecemasan itu, apa, semakin mereda, malah itu semakin menambah rasa cemas karena efek dari obat-obatan dan alkohol itu sendiri. Kemudian, itu juga malah, merusak organ-organ tubuh kita sehingga bukannya makin sembuh cemasnya, malah membuat kita semakin cemas. Oke, next. Nah, gejala kecemasan ini melengkapi dari dampak dan faktor yang tadi ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini oh ada yang berkomentar, maaf saya tidak membaca ya, terskip chatnya. Oke, ternyata kalau Bu Alif itu deg-degan sampai sesak dadanya. Oke, benar itu, merupakan dampak dari kecemasan yang, eee, umum ya dirasakan ya. Deg-degan gitu ya, sampai deg-degannya itu bikin kita itu, sesak nafas. Oke. Kemudian kalau Mbak Puput nih, kalau cemas, ternyata, sama nih kayak saya, mules gitu ya. Tapi ternyata nggak cuma mules aja yang dirasain sama Mbak Puput, ada juga keringat dingin, sakit kepala, dan lain-lain. Apakah itu termasuk psikosomatis? Betul sekali Mbak Puput. Jadi, yang kita sebutkan tadi, yang secara fisik kita rasakan, eee, kalau kita sambungkan ke yang gejala kecemasan ini, secara fisik ada beberapa, dan itu bisa disebut sebagai psikosomatis. Nah,
Psikosomatis itu apa sih sebenarnya? Psikosomatis itu merupakan hubungan ya antara apa yang terjadi di dalam kondisi tubuh kita dengan kondisi psikis kita gitu. Jadi psikosomatis itu antara tubuh kita itu merespon eh, tubuh kita merespon gejala-gejala cemas atau kondisi psikis kita, gitu. Sehingga gejalanya itu nampak ke dalam tubuh kita. Gitu. Yang kita rasakan atau kita pikirkan itu jadi berpengaruh kepada tubuh kita. Itu psikosomatis. Nah, untuk gejala kecemasan sendiri ada fisik dan psikologis. Kalau secara fisik, seperti tadi yang kita bahas di depan ya, ada yang sakit kepala, ada yang detak jantungnya cepat sekali, kemudian ada yang keringat berlebihan gitu ya, keringat dingin biasanya ya, terus gemetar, kayak badannya itu nyeri-nyeri gitu ya, otot sendi nyeri-nyeri gitu, sulit bernafas atau nafasnya itu pendek-pendek kayak wah gitu ya, jadi kayak nggak biasa, nafasnya nggak kayak biasa gitu ya. Terus ada yang sampai mual atau muntah gitu ya karena menekan fisik apa perutnya terlalu, tekanan di dalam perut itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Kemudian ada yang juga perut kembung atau sakit perut nih kayak saya nih. Kemudian ada yang sampai kesemutan atau mati rasa gitu. Tapi saya juga pernah menemukan ada yang gatal-gatal nih tubuhnya gitu. Itu juga bisa sampai kayak kulitnya kering banget gitu, gatal-gatal gitu. Tapi saya hanya menemukan di satu case aja gitu ya. Kalau case yang lain yang paling sering adalah di sakit kepala, jantung berdebar, mules gitu ya. Kemudian untuk gejala psikologisnya perasaan takut atau cemas yang berlebihan tentunya ya. Terus overthinking nih, kekhawatiran yang terus-menerus seperti yang tadi dirasakan juga sama Bu Alif ya. Kemudian tegang, perasaannya gelisah terus. Setelah itu ada gangguan tidur gitu. Jadi kayak mau tidur itu sulit atau tidurnya pendek-pendek gitu ya. Cuman 1 atau 2 jam tapi eh, itu kebangun-bangun gitu ya. Atau mungkin tidurnya panjang gitu ya. Tapi nggak berkualitas. Jadi kayak di dalam tidurnya itu kayak mimpi terus gitu. Padahal kalau tidur yang berkualitas itu kita nggak terlalu banyak mimpi. Gitu. Selanjutnya konsentrasi buruk atau sulit memfokuskan perhatian. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita nggak bisa benar-benar memfokuskan pikiran kita untuk mengerjakan A. Kita ada pikiran lain yang mengganggu dan itu terus-menerus kayak terpatri gitu di otak kita. Sehingga membuat pekerjaan kita terbengkalai atau selesainya itu lebih lama gitu. Selanjutnya ada perasaan putus asa atau putus harapan. Nah, perasaan putus asa atau putus harapan ini seringkali kita rasakan ketika kita cemas. Jadi kayak hopeless kita. Bukannya kita fokus pada penyelesaian, kita justru lebih fokus pada permasalahan gitu. Nah, ini merupakan efek dari kecemasan yang berulang atau jangka panjang gitu ya. Kayaknya tuh nggak ada habisnya gitu rasa cemasnya, nggak ada solusinya gitu. Sehingga mau menyelesaikan pun udah hopeless duluan gitu. Kemudian kecemasan itu juga menimbulkan rasa bersalah yang berlebihan atau merasa tidak berharga. Nah, tidak berharga karena apa? Ya karena rasa cemasnya itu terus-menerus dan tidak bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga mau nggak mau otak kita itu jadi terus-menerus berpikir bahwa kita itu yang menjadi penyebab permasalahan, kita yang nggak bisa membantu diri sendiri untuk keluar dari masalah itu, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah strategi mengatasi kecemasan.
Nah, untuk strategi mengatasi kecemasan ini perlu saya tekankan bahwa eh, langkah-langkah ini bisa dilakukan dengan dampingan profesional ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu datang ke psikolog atau datang ke psikiater atau dokter untuk dibantu dalam mengatasi kecemasan ini. Kenapa? Karena eh, ketika kita belum terbiasa untuk menghadapi kecemasan itu membuat kita itu jadi blocking. Pikiran kita itu seperti nggak tahu mau ngapain gitu. Dan ketika datang ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater, itu membuat kita uh, lebih mudah dalam menemukan insight-insight baru gitu, menemukan ide-ide baru bagaimana cara kita mengatasi masalah dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu makanya kita perlu nih bantuan dari psikolog atau psikiater. Nah selanjutnya, apa aja sih strateginya? Nah, yang pertama ada relaksasi dan meditasi. Ini merupakan cara mengatasi kecemasan yang paling umum, ya. Paling umum. Kenapa paling umum? Karena ketika saya menghadapi klien dengan permasalahan cemas, pasti yang saya sarankan pertama kali adalah coba untuk relaksasi dan meditasi. Kenapa sih penting relaksasi dan meditasi? Karena kecemasan itu ada di pikiran kita. Kalau kita tidak rileks, kalau kita tidak fokus terhadap penyelesaian masalah, maka ya kecemasan itu bagaimana cara mengendalikannya. Jadi yang paling awal saya beri insight adalah dengan melakukan relaksasi dan meditasi gitu. Nah, relaksasi dan meditasi ini juga tidak bisa dilakukan serta-merta ya sesekali aja lah kalau melakukan kecemasan. Tidak seperti itu, tapi perlu dilakukan secara teratur supaya kita mendapatkan efek jangka panjang. Kalau hanya sesekali aja itu saya rasa akan kurang efektif ya. Karena yang kita rasakan itu di kepala kita nih, di otak kita nih, pikiran kita yang setiap hari akan terus menghadapi pemikiran-pemikiran baru, informasi-informasi baru gitu ya. Kalau kita tidak secara teratur, secara rutin kita terapkan, maka itu akan sulit bagi kita menerapkan pikiran yang rileks. Nah, dalam melakukan relaksasi, kita itu bisa misalkan melakukan peregangan dan pernapasan dalam gitu ya. Kita berusaha untuk apa namanya, tarik nafas, terus buang nafas ya seperti itu. Nanti akan dibantu oleh apa, profesional step by step-nya seperti apa. Misalkan harus menentukan tempat duduk yang nyaman itu kayak apa gitu ya. Terus kemudian ada peregangan ototnya seperti apa gitu ya. Nah itu nanti akan diajarkan. Atau mungkin ketika kita sudah ketemu sama psikolog atau psikiater gitu, kita disarankan untuk melakukan yoga gitu ya. Nah, kenapa dilakukan yoga? Karena yoga itu merupakan salah satu olahraga yang paling menurut saya paling tenang ya. Gitu. Kita melakukannya itu dengan perlahan gitu ya. Kita bisa lebih merasakan tubuh kita gitu ya. Titik-titik tertentu dalam tubuh kita itu bisa kita rasakan melalui yoga. Dan saya paling suka nih kalau olahraganya itu yoga karena kayak saya itu nggak perlu terlalu effort ya dalam menggerakkan tubuh saya gitu, tapi lebih ke endurance, memerlukan endurance tubuh kita gitu. Jadi kita lebih fokus untuk kayak bagaimana sih caranya membuat suatu gerakan dan itu kita butuh fokus supaya kita nggak cedera dan lain sebagainya gitu misalkan. Terus yang kedua kita perlu atur nafas gitu karena memang yoga ini sebenarnya suatu olahraga yang dibentuk untuk supaya kita itu lebih mindful dengan tubuh kita, itu lebih mengenali tubuh kita. Kemudian untuk
selanjutnya kita bisa menggunakan teknik visualisasi. Visualisasi itu seperti kita membayangkan di tempat yang damai gitu ya. Biasanya kalau meditasi kan gitu ya. Bayangkan kita di tempat yang damai, kita sambil dengarkan musik yang tenang, terus kemudian kita sambil apa namanya, kayak situasinya itu dibikin senyaman mungkin dengan udara yang bisa kita hirup secara segar gitu ya. Misalkan kayak kita di luar ruangan atau mungkin di alam gitu ya. Terus kita sambil dengerin musik-musik relaksasi atau kita pakai lilin-lilin aromaterapi yang menenangkan gitu ya, seperti bau lavender dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pemecahan masalah. Nah, kalau pemecahan masalah ini kita bisa menggunakan teknik eh, journaling gitu ya. Misalkan kita tulis dulu penyebabnya apa, kita identifikasi, kemudian kita buat kira-kira solusi apa sih yang paling mungkin kita bisa lakukan, karena bisa aja solusi saya, solusi dari Mbak Nisa, Mbak Puput, Bu Mei itu mungkin bisa beda-beda gitu ya. Jadi kita harus membuat daftar solusi yang sekiranya itu sesuai dengan diri kita. Kemudian kita coba evaluasi apakah dari daftar permasalahan tersebut dan solusinya itu sudah sesuai dengan kondisi kita, atau mungkin kita perlu nih pertimbangan orang lain gitu kan. Kemudian ada step selanjutnya itu kita bisa memilih hal-hal apa aja yang menurut kita tuh nyaman untuk kita lakukan gitu kan. Kalau misalkan ternyata kita sudah melakukan solusi A, kok kayaknya seiring berjalannya waktu kurang tepat. Oke, kita evaluasi dan kita cari solusi yang B, kita coba jalankan gitu. Dan kalau misalkan nggak tepat lagi, kita coba cari yang C dan selanjutnya. Jadi kita kita bisa memikirkan banyak cara dan banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kita, bukan blocking. Oke. Selanjutnya, oke, Mbak Puput bertanya nih. Oke, nanti kita simpan dulu ya Mbak Puput ya. Oke, nanti yang lain-lain kalau mau bertanya silakan aja di kolom chat. Emangnya YouTube ya kolom komentar? Di kolom chat nanti kita akan jawab di akhir atau di sela-sela ini ya, apa namanya, di sela-sela kita membaca PowerPoint. Selanjutnya adalah pemikiran positif dan penggunaan afirmasi gitu ya. Nah, biasanya saya juga menyarankan kepada klien untuk menggunakan kalimat-kalimat positif dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan seperti, "Aku tuh cemas," biasanya ya, "aku tuh cemas kalau mau presentasi di depan siapa bos gitu ya, tentang hasil penjualan pada bulan ini gitu. Aku cemas entar ditanya kenapa cuma segini, kenapa cuma segitu gitu." Nah, solusinya kita coba coba cari bagaimana bagaimana mengubah pikiran yang negatif itu menjadi positif. Jadi ketika kita sudah punya pikiran bakal dimarahin sama si bos, kita perlu berpikir sebaliknya. Misalkan kayak, aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penjualan pada bulan ini. Jadi, aku perlu mengapresiasi diriku sendiri sebelum aku berpikir bahwa bos itu akan marahin aku, karena aku sudah mencoba berbagai cara dan ada target-target yang sebelumnya belum aku penuhi, ternyata aku penuhi. Dan sebelumnya aku tidak menggunakan cara promosi yang seperti ini, ternyata aku pakai cara yang seperti ini lebih efektif. Aku akan lebih menonjolkan itu kepada bos gitu. Terus kemudian kita juga bisa mencari dukungan kepada orang lain. Seperti misalkan
minta kepada rekan kita, keluarga kita untuk memotivasi kita gitu dengan kalimat-kalimat yang positif gitu. Karena kan kita sebagai makhluk sosial itu butuh ya eh, semacam motivasi atau penguatan dari lingkungan kita gitu. Nah, selanjutnya adalah mindfulness. Mindfulness ini mindfulness dan art terapi atau terapi seni. Contohnya adalah ketika kita sudah mulai nggak fokus nih dalam mengerjakan sesuatu atau kita mulai cemas menghadapi problem tertentu, kita coba untuk tenangkan diri kita terlebih dahulu, kemudian kita bisa journaling, kita bisa buat apa sih yang membuat diri kita itu cemas tuh di bagian mana gitu ya. Kita betul-betul memikirkan penyebabnya apa dan permasalahannya ini bisa diselesaikan dengan solusi apa gitu ya. Karena kalau kita hanya fokus pada masalah, maka yang kita pikirkan itu adalah masalah itu terus gitu. Padahal kita harusnya lebih fokus pada penyelesaian. Nah, selanjutnya ada terapi CBT. Terapi CBT ini hanya bisa dilakukan oleh terapis ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Jadi terapinya itu berpusat pada perubahan perilaku dan pikiran gitu. Nah, nanti yang bisa melakukan psikolog dan psikiater ataupun terapis lainnya yang punya sertifikat atau kemampuan atau pengetahuan mengenai CBT gitu. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Karena perlu insight-insight baru dan juga nanti akan ada semacam diskusi ya. Mau kemana terapi ini akan dibawa gitu ya, mau berapa lama terapinya itu akan didiskusikan di depan gitu. Begitu pula dengan terapi EMDR atau eye movement desensitization eye movement desensitization and reprocessing. Jadi EMDR ini memfokuskan pada rapid eye movement gitu ya untuk mengurangi gejala trauma dan kecemasan. Nah, di situ nanti akan distimulasi apa saja yang menjadi penyebab penyebab rangsang kecemasan itu, kemudian rangsangannya itu juga dirasakan di tubuh sebelah mana gitu ya, biasanya dari gerakan mata dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada pemrosesan memori juga yang itu nanti akan membantu kita lebih ke memproses pengalaman yang membuat kita trauma gitu ya. Nah, setelah itu nanti distabilkan gitu ya memori kita itu akan dibantu untuk mengingat kembali hal-hal yang positif atau membangun memori-memori yang positif gitu. Tapi untuk strategi kecemasan ini perlu didampingi oleh yang sudah ahli, karena kalau kita melakukan sendiri itu jatuhnya akan bias dan kita juga tidak tahu nih apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau belum, karena semua ini ada pengukurannya ya, pengukuran psikologis gitu untuk melihat seberapa besar efektivitasnya. Apabila itu kurang efektif, maka biasanya profesional akan mendiskusikan langkah apa sih yang kurang pas, langkah apa yang memang itu membuat kita nggak nyaman gitu. Oke, next. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, bagaimana sih cara kita bisa mengurangi kecemasan itu sendiri? Jadi, mengatasi kecemasan itu bukan berarti cemasnya itu hilang gitu ya. Karena kecemasan itu tidak bisa hilang selama kita itu menjadi manusia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena manusia itu punya sense untuk bertahan hidup, untuk mengetahui
bisa waspada terhadap suatu gangguan atau hal-hal yang sekiranya itu bikin nggak nyaman gitu. Sehingga cemas itu kita butuhkan seperti yang saya sampaikan di depan gitu. Sehingga kita bukan menghilangkan rasa cemas, tapi kita meredakan gitu atau menekan kecemasan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih beradaptasi pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita bisa lakukan adalah olahraga dan hidup sehat. Jadi olahraga dan hidup sehat itu sudah banyak sekali yang melakukan penelitian dan memang itu dapat mereduce atau menurunkan rasa cemas gitu. Jadi seringkali saya memberikan masukan selain melakukan relaksasi, saya juga menyarankan untuk melakukan olahraga gitu. Jadi ada orang-orang yang mungkin nggak cocok nih sama tipe-tipe olahraga dengan intensitas yang low seperti yoga. Ada juga orang itu yang butuh lari gitu ya, atau mungkin butuh olahraga yang agak ekstrim gitu ya, mencari adrenalin rush gitu ya, kayak misalkan apa namanya, para layang dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu sangat diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mengelola waktu dengan baik. Jadi, ketika kita bisa mengelola waktu dengan baik, ternyata itu juga bisa mereduce rasa cemas kita, gitu. Karena ketika kita misalkan seperti yang di case-nya Bu Mei tadi, ada deadline yang terlalu mepet, itu membuat kita, cemas kan. Maka dari itu kita perlu untuk membuat prioritas, ya. Prioritas, pekerjaan-pekerjaan apa saja mungkin yang bisa kita, apa, dahulukan, kemudian yang tidak menjadi prioritas itu bisa kita kesampingkan terlebih dahulu, tapi bukan berarti tidak kita kerjakan, gitu. Nah, kemudian, selanjutnya bisa melakukan teknik relaksasi. Jadi, teknik relaksasi itu ada yang, eee, perlu bantuan dari, profesional, ada juga yang kita bisa belajar sendiri dari misalkan YouTube gitu ya, atau mungkin, kita pakai, sekarang tuh banyak sekali ya paket-paket belajar relaksasi gitu ya. Oh, kalau saya lihat di Instagram itu banyak banget gitu. Nah, itu juga bisa, dilakukan. Sebenarnya itu lebih, simpel sih daripada yang dilakukan sama, ahlinya gitu ya. Terus kemudian kita juga perlu, bersosialisasi nih, kita nggak boleh mengisolasi diri sendiri atau menarik diri dari lingkungan. Karena, menarik diri dari lingkungan itu akan membuat kita semakin cemas gitu ya, kayak, awalnya kita kayak berusaha untuk supaya orang lain tuh nggak mengganggu kita. Tapi lambat laun kita justru merasa, kita ditinggalkan gitu, padahal kita sendiri yang meninggalkan orang-orang di sekitar kita gitu. Itu yang perlu kita sadari. Jadi, meskipun enggak kita berinteraksi dengan banyak orang banget gitu ya, bukan yang satu community dengan 100 orang gitu, tapi lebih ke, kita tetap in touch dengan keluarga dekat kita, dengan, rekan-rekan kita gitu ya. Seperti misalkan, saya nih lagi di sekarang posisinya lagi di Jakarta gitu ya, dan, saya lebih banyak di kos gitu ya, tapi saya tetap in touch dengan teman-teman saya, dan juga keluarga saya supaya, ketika saya dalam kondisi tertentu gitu ya, saya tetap bisa, mengeluarkan unek-unek saya kepada orang lain gitu. Ya memang psikolog itu masih tetap butuh ya, untuk bercerita atau, sekedar ya curhat tipis-tipis gitu ya, kayak lagi webinar ini sambil curhat tipis-tipis gitu ya, karena, tetap saja kita itu makhluk sosial yang butuh, berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian kita perlu fokus pada hal-hal yang positif. Nah, seringkali kita itu ketika sudah lagi cemas, itu yang kita fokuskan adalah ke hal-hal negatif aja, atau ke, kondisi-kondisi yang membuat kita nggak nyaman, sehingga kita lupa bagaimana sih caranya, tetap fokus pada hal yang positif. Nah, bisa aja teman-teman, Bapak Ibu sekalian, meluangkan waktu untuk me time gitu ya. Kalau, ibu-ibu dan mbak-mbak gitu biasanya, facial gitu ya. Kalau bapak-bapak itu biasanya, apa, olahraga gitu ya, main futsal bareng.
main badminton bareng, atau mungkin sekedar nongkrong di pos ronda gitu ya. Itu juga bisa membantu. Kemudian jangan menunda-nunda. Nah, karena menunda pekerjaan itu juga semakin membuat kita stres gitu ya. Tapi ada pula orang-orang yang perfeksionis sehingga menunda pekerjaan itu bukan karena males, tapi lebih ke takut hasil akhirnya itu nggak maksimal gitu ya. Nah, kalau perfeksionis nih nanti akan ada semacam apa ya, semacam pola-polanya sendiri gitu. Jadi perfeksionis itu akan ada dibagi 5 kalau saya nggak salah. Tapi kita nggak akan membahas di sini karena nanti melebar gitu ya kemana-mana gitu. Nah, terus kemudian cari bantuan jika diperlukan. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini harus tahu hal-hal apa aja yang kita itu ketika cemas kita bisa atasi dan ketika cemas kita nggak bisa atasin gitu. Kalau kita bisa atasi, oke, berarti itu mungkin adalah kecemasan yang normal, yang mana itu memang kita butuhkan untuk kita defense. Tapi ada pula yang mungkin kita nggak sadar tuh sebenarnya mengganggu kita, dan itu membuat kita nggak bisa produktif dan maju ke arah yang lebih baik. Itulah yang sebenarnya harus kita bantu ke psikolog atau ke dokter gitu. Karena mungkin orang-orang itu atau kita sendiri itu nggak menyadari, tapi kita menyadarinya itu ketika udah ditegur nih sama lingkungan kita gitu ya. Nah, sebelum ditegur coba deh, mulai dari sekarang karena kita juga sudah belajar mengenai apa itu tentang kecemasan dan mengatasinya, kita bisa lebih tahu dan mengenali diri sendiri, bagaimana cara mengatasinya dan juga apakah kita perlu, mmm, untuk ke psikolog, psikiater, atau profesional gitu ya. Gitu. Oke, next. Nah, mengatasi kecemasan itu bukanlah tentang menyingkirkan kekhawatiran. Jadi, kita saat merasa cemas itu nggak perlu disingkirkan nih rasa khawatirnya. Tapi kita harus belajar tentang bagaimana cara kita dapat hidup dengan rasa cemas kita, rasa khawatir kita, dan kekurangan-kekurangan kita, supaya kita bisa lebih adaptif dan bisa bersosialisasi dengan baik, mencapai hal yang kita inginkan, apapun yang terbaik untuk kita bisa kita capai. Gitu kurang lebih. Oke, mungkin itu materi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Riza atas pemaparannya yang luar biasa dan banyak banget materi yang kita dapat dalam pagi ini ya. Berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang bertanya silakan open microphone-nya atau tulis di kolom chat. Tapi sebelumnya ini sudah ada pertanyaan ya selama materi berlangsung. Oh, Ini iya yang ya, oke oke oke. pertama dari Mbak Puput Nur. Saya Mhm, bacakan. Saat kualitas tidur kurang baik, bangun tidur rasanya agak deg-degan apalagi misal ditambah dengan mimpi yang buruk. mhm, Padahal udah tidur berjam-jam tapi masih ngerasa kurang tidur. Gimana cara meningkatkan kualitas tidur Mbak Riksa? Gitu. mhm. Silahkan Mbak Oke. Riksa. Nah, jadi eee, apa, kita udah tahu nih kita lagi dalam situasi yang mungkin membuat kita merasa cemas gitu ya, akan terbawa pikiran kita gitu. Nah, kalau misalkan nih kualitas tidur kurang baik, bangun tidur rasanya tetap deg-degan dan lain sebagainya gitu ya. Kita perlu tahu dulu nih masalahnya apa. Nah, bisa jadi itu memang ada kondisi kecemasan tertentu, yang pertama. Tapi yang kedua juga bisa aja itu ada gangguan fisik gitu ya. Mungkin sebenarnya kita itu nggak menyadari kalau kita ada gangguan fisik tertentu gitu. Tapi kalau di sini kayaknya kalau
benar nggak ya Mbak Puput, yang dirasakan ini adalah, kualitas tidur yang kurang baik karena kondisi mental kita itu lagi nggak baik-baik aja gitu, entah kita ada sesuatu nih gitu, bukan yang berkaitan sama, kesehatan fisik nih, kayaknya gitu ya? Oke. Nah, kalau, kita dihadapkan pada, kualitas tidur yang kurang baik, yang kita perlu ketahui adalah, apakah kita sudah cukup nyaman nih dalam, mempersiapkan lokasi tempat tidur kita gitu. Karena itu sangat mempengaruhi. Misalkan kita udah lagi stres banget, ternyata kamar tidur kita tuh berantakan gitu. Coba deh dibersihin dulu gitu. Nah itu, langkah pertama untuk meningkatkan kualitas tidur. Kemudian, ketika kita sudah tahu, mungkin kita menghadapi suatu permasalahan. Nah, kita bisa untuk, memikirkan terlebih dahulu nih, mungkin sebelum tidur kita bisa journaling dulu gitu ya, kita tuliskan apa yang membuat kita, ngerasa nggak nyaman hari ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini gitu. Kita bisa, mencoba untuk, apa namanya, membuat afirmasi-afirmasi positif gitu ya. Terus kemudian kita bisa, mencoba untuk membuat jadwal tidur. Nah, jadwal tidur itu kita buat misalkan dalam satu hari kita sudah beraktivitas, berat itu dari jam berapa sampai jam berapa. Sebelum tidur, mungkin bisa spare waktu, 2 jam, 1 sampai 2 jam gitu ya, kita, nggak lagi megang HP gitu ya. Nah, kita nggak pegang HP, kita fokus untuk bagaimana caranya kita, mempersiapkan tidur kita dengan lebih maksimal gitu ya. Terus kalau misalkan, Mbak Puput atau, hadirin di sini suka nih, sama, eee, tidur yang gelap gitu ya, kan ada juga orang yang sukanya tuh agak remang-remang gitu ya, atau malah takut nih kalau gelap gitu. Kalau, saya soalnya di tempat yang baru, akan ak takut gitu ya, kalau misalkan tidur di tempat yang baru tapi, gelap gitu, itu bakal takut. Tapi kalau sudah nyaman, bakal lebih sering untuk matikan lampu atau remang-remang gitu. Nah, kalau udah seperti itu, mungkin, kalau pakai AC bisa suhunya disesuaikan gitu ya, nggak terlalu dingin tapi juga, nggak terlalu panas, jadi kayak sedang gitu suhunya. Atau mungkin kalau yang punya kipas angin, jangan langsung ditabrakin ke tubuh, tapi kayak, nanti nyampe ke kita jadinya sejuk gitu, bukan yang bikin masuk angin gitu. Kemudian coba pakai bantal dan kasur yang memang itu meningkatkan kualitas tidur gitu. Sekarang kan banyak banget ya, kayak matras yang nyaman gitu atau, bantal yang, memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sulit tidur gitu. Tapi memang agak pricey gitu. Kalau misalkan belum punya itu semua, ya pastikan bantal, kasurnya itu bersih gitu ya. Terus, batasi konsumsi alkohol dan kafein gitu ya, kayak, yang saya sebutkan tadi, saya biasanya kesulitan untuk, tidur kalau misalkan udah minum, kopi gitu ya. Kalau dulu kayaknya sebelum pandemi, lagi-lagi nyalahin pandemi gitu ya. Sebelum pandemi itu rasanya kayak minum kopi langsung tidur tuh bisa gitu. Kalau setelah pandemi itu mungkin karena aktivitas menurun ya, jadi, sudah nggak bisa lagi minum kopi. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di sini juga ada yang, punya punya mengalami efek yang sama nih kayak saya dalam dalam mengkonsumsi kafein gitu ya. Mungkin Mbak Puput juga jadi, mulailah kurangin, kafein gitu sebelum tidur. Kemudian jangan lupa untuk, olahraga gitu ya, karena olahraga itu membuat tubuh kita itu semakin rileks. Jadi ketika kita nanti itu lelah, tapi lelahnya itu bukan karena, kita nggak melakukan apa-apa gitu ya, kan kadang-kadang kita tuh lelah, padahal kita nggak ngelakuin apa-apa gitu ya.
Nah, ini tuh lelahnya itu akan lebih kayak, bikin segar gitu ya, karena tubuh kita kan bergerak dan kita berkeringat, terus, jantung kita itu, belajar untuk memompa darah dengan, kecepatan tertentu, kemudian kita beristirahat, kemudian kita olahraga lagi gitu ya. Jadi, jantung kita itu lebih sehat untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan itu, membantu ketika kita membutuhkan hormon-hormon yang positif dalam tubuh kita gitu. Nah kemudian, cobalah untuk relaksasi, ikut, apa, yoga gitu ya, terus pakai aromaterapi gitu ya, wangi-wangian misalkan lavender atau peppermint, atau mungkin kalau untuk, apa namanya, ada juga kan yang minum minum teh chamomile gitu, karena memang itu punya punya kandungan yang menenangkan gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu, dicoba aja untuk, dikonsumsi gitu. Nah, mungkin, itu dulu yang bisa disampaikan, semoga menjawab pertanyaan ya, Mbak Puput ya. Oke, psikolog juga manusia Oke. ya, Mbak. Betul, Mbak Puput, psikolog juga manusia. Jadi, kita sebagai manusia tuh punya profesi-profesi tertentu, tapi kita nggak boleh lupa kalau profesional itu juga manusia dan butuh dibantu, butuh didengarkan juga, butuh curhat juga, gitu ya. Oke. Bisa selanjutnya dilanjutkan, Mbak Nisa? Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Pak Rizky Eka Febrian. Saya mau tanya, untuk mengatasinya halusinasi tanpa obat bagaimana ya, Bu Psikolog? Dulu pernah Mhm. mengalami saya dan sekarang sudah selesai. Dan sekarang saya sedang diterapi oleh Bu Dinar dan kasus saya bukan halusinasi dan bukan juga kekacauan pikiran. Masalah saya berkaitan dengan orang tua saya. Silakan Mbak Riza. Oke. Ini Bapak atau Mbak ya? Ini saya manggil Bapak atau Ibu ya? Atau Mas atau Mbak ya? Sepertinya tadi Bapak ya, waktu open kamera Bapak tadi. ya kayaknya ya? Oke, Pak Rizky ya? Oke. Pak Rizky, bagaimana cara mengatasi halusinasi tanpa obat? Oke. Pertama kita itu harus tahu Pak, mungkin bisa sambil kita melakukan journaling ya, atau kita menuliskan gitu di suatu, agenda gitu ya, kira-kira, apa saja yang menurut Pak Rizky itu, sebagai halusinasi, gitu ya. Oh yang ini tuh halusinasi, yang ini tuh real, yang ini halusinasi, yang ini real gitu kan. Nah kemudian, eee, ketika sudah tahu apa saja yang menjadi halusinasi dan, apa yang menjadi real, Pak Rizky bisa meng-counter pikiran gitu ya. Tapi ini, pasti membutuhkan waktu gitu ya, karena untuk lepas dari halusinasi itu, cukup cukup sulit ya, gitu. Nah, tapi bukan berarti tidak mungkin, karena Pak Rizky sendiri sudah, tahu, bahwa ada halusinasi-halusinasi, gitu. Nah, kalau sekarang itu sudah selesai, itu bagus sekali. Artinya, Pak Rizky sudah berhasil untuk, mengendalikan gitu ya, pikiran-pikiran yang mana itu yang halusinasi dan mana yang real, dan itu, sangat patut diapresiasi Pak, gitu. Selamat untuk Pak Rizky yang sudah, berhasil, mengurangi halusinasinya. Nah, apabila Pak Rizky sudah, mencoba berbagai cara, tapi ternyata halusinasinya masih muncul, misalkan di saat-saat, Pak Rizky dalam kondisi yang tertekan gitu ya, nggak apa-apa untuk tetap mengkonsumsi obat gitu. Kenapa, kenapa kita harus tetap mengkonsumsi obat, karena, halusinasi itu, merupakan salah satu gejala yang memang, cukup sulit ya untuk kita hilangkan secara, langsung gitu ya. Pasti itu membutuhkan membutuhkan struggling atau, usaha yang luar biasa. Sehingga kalau, eee, ketika Bapak merasakan halusinasi muncul gitu ya, dan kayaknya ini, bisa diatasi sama obat ya, itu oke, nggak apa-apa Pak, gitu. Itu bukan hal
itu bukan suatu kegagalan, itu bukan suatu kesalahan gitu ya, tapi memang obat itu bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya. Dan sebagian besar memang kasus halusinasi itu perlu dibantu dengan obat gitu. Nah, kemudian eee, Bapak bisa menggunakan terapi CBT gitu misalkan. Atau REBT gitu ya, tapi ini harus dilaksanakan atau, dibersamai dengan psikolog gitu ya, karena, tidak bisa kita lakukan sendiri. Jadi nanti Bapak bisa diskusi sama Bu Dinar, misalkan kalau halusinasi saya muncul, tapi saya nggak mau minum obat, saya mau dong, dengan terapi yang mana itu membuat pikiran saya lebih positif. Dan, saya bisa belajar untuk membedakan mana yang realita dan mana yang halusinasi gitu. Eee, Kemudian, ketika Bapak mengalami halusinasi, eee, Bapak perlu tahu halusinasi itu muncul, apa sih yang Bapak rasakan gitu ya. Misalkan Bapak sudah bisa mengatakan bahwa, "Oh ini halusinasi dan ini tidak," gitu ya. Maka, Bapak bisa bilang nih ke situasi halusinasi itu. Kayak afirmasi diri ya, kayak bicara ke diri sendiri bahwa, "Oke, ini halusinasi, ini tidak nyata," gitu. "Oke, ini, aku mau kembali ke realita. Kalau realita itu seperti ini. Berarti, yang ini bukan realita nih." Misalkan Bapak mendengarkan suara-suara yang, mmm, suara-suara yang bising gitu ya, suara-suara yang bising gitu. Misalnya kayak di otak itu kayak banyak sekali yang berbicara. Bapak bisa, mencoba untuk memikirkan bahwa, oke di situasi aku sendirian di kamar tapi kok bising ya? Apakah ini, sebenarnya, situasinya betul kayak banyak orang yang ngomong gitu ya. Kalau dalam kamar kan, berarti otomatis harusnya tenang gitu, saya sendirian dalam kamar. Oke, berarti ini, situasi yang tidak nyata nih, berarti saya, seharusnya tidak mendengar, suara-suara ini gitu. Nah, ketika Bapak sudah, eee eee, bisa memikirkan seperti itu, mungkin Bapak bisa pertama mengalihkan, pikiran-pikiran itu dengan misalkan, mmm olahraga gitu ya. Misalkan di dalam kamar Bapak, mencoba untuk mendengarkan musik relaksasi, atau mungkin, sambil, melihat film gitu ya yang Bapak suka. Jadi kayak, pikiran-pikiran itu ya pikiran-pikiran itu lebih, dikurangin gitu ya, yang suara-suara yang tidak nyata itu gitu. Jadi, sebenarnya banyak banyak sekali cara-caranya, namun memang harus ada pendampingan dari ahli supaya, Bapak tidak salah langkah nih gitu. Jadi bukan, eee, bukan berarti kita itu nggak bisa mengatasinya, sendiri, tapi kita perlu tahu dulu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya, penanganannya lebih tepat. Mungkin kalau saat ini sedang diterapi oleh Ibu Dinar, bisa diskusi dengan Bu Dinar gitu. Oke. Oke, Oke. ini, Ada lanjutan saya nih dari saudara heeh Rizky heeh, Eka Febrian. Aku masih 22 mhm. tahun jurusan S1 Psikologi di UMP. Ternyata Oh, masih oke, jadi Mas ya, Mas ya Mas ini ya? Rizky. Mas Rizky, heeh, Sekarang sudah tidak ada, terakhir mhm, kali satu oke, setengah tahun yang lalu. mhm Terus ini mhm, juga aku dulu pakai hipnoterapi, mindfulness, dan mhm the heart technique buatan Pak mhm, Aldi Gunawan. Tuh. oke. Wah ini, bagus sekali ya sebagai mahasiswa S1 psikologi dan sekarang, sudah berhasil mengurangi, apa namanya, gejala-gejala gejala-gejala halusinasinya dan juga terus belajar, pakai hipnoterapi, mindfulness, the heart technique itu, menurut saya sangat sangat luar biasa ya. Nggak banyak orang yang, bisa untuk mendorong dirinya sendiri keluar dari situasi seperti itu. Tapi Mas Rizky ini
punya keinginan yang kuat untuk keluar dari, situasi yang nggak nyaman itu gitu ya, terutama halusinasi. Karena kalau, memang halusinasi itu perlu perlu dampingan ya, dan perlu, latihan secara konsisten. Nah, kalau sekarang, bisa menggunakan terapi-terapi itu lagi atau mungkin, eee, terapi itu sepertinya sudah tidak efektif nih, aku perlu cara yang baru gitu. Sebenarnya kalau, menggunakan teknik-teknik, hipnoterapi, mindfulness, dan lain-lain tuh, masih bisa dipraktikkan sendiri, silahkan dipraktikkan, sehari-hari ya. Jadi, supaya pikirannya tetap terjaga secara positif gitu. Terus kemudian lebih bisa fokus karena, kalau, nggak konsisten itu kadang-kadang justru terapinya itu, malah kekurangan kekurangan efek gitu. Jadi sudah nggak terlalu ngefek lagi kalau kita berhenti untuk melakukan terapinya. Sebaiknya memang itu konsisten gitu. Oke, ini lanjut. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Alif Aulia Rohmani. Mhm. Terkadang karena sudah bisa memendam, jadi tidak tahu caranya atau bahkan malas untuk mengungkapkan hal-hal yang mengganjal atau membuat diri ini cemas. Bagaimana ya baiknya cara untuk kita yang tidak terbiasa bercerita atau curhat? Gitu. Oke. Kalau kita nggak terbiasa bercerita, kita bisa menggunakan teknik, journaling gitu ya. Teknik journaling ini, eee, membantu kita untuk belajar mengungkapkan sesuatu melalui tulisan. Journaling itu macam-macam, ada yang sangat teratur gitu ya, ada yang sangat sangat terstruktur gitu, misalkan dengan, apa, kayak ada template-nya gitu ya. Ada juga yang freestyle gitu ya. Freestyle itu misalkan kayak, ya kayak lagi nulis diary gitu, nulis diary gitu. Cuman, bedanya dari journaling ini nggak hanya, menceritakan kegiatan sehari-hari, tapi juga dibarengi dengan apa sih yang kita pikirkan dan kita rasakan. Ketika kita melakukan teknik journaling, kita itu lebih fokus pada apa yang, terjadi pada diri kita, bukan hanya peristiwanya. Karena kalau peristiwanya kita ya kayak menceritakan, apa ya, kayak berita gitu, situasinya seperti apa gitu. Tapi kalau journaling ini kita, fokus pada bagaimana pikiran dan perasaan kita terhadap apa yang terjadi. Misalkan contohnya, eee, sebagai apoteker, eee Bu Alif ini pasti banyak sekali menghadapi, pasien-pasien gitu ya, yang datang mungkin dalam kondisi, yang udah urgent nih untuk ditangani, butuh obat cepet gitu. Tapi, mereka ngomongnya nih nggak enak gitu ya, malah marah-marah gitu ya karena pengen cepet gitu. Nah, di journaling itu bisa dituliskan, misalkan, "Hari ini aku ketemu sama pasien yang, cara ngomongnya kasar," gitu ya. Pada situasi itu aku kaget, karena aku belum pernah menghadapi pasien yang seperti itu. Eee, s Ketika aku kaget itu, jantung aku rasanya kayak berdebarnya kencang sekali, tubuh aku kaku dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Saat itu aku nge-blank gitu, misalkan. Terus kemudian, eee pada situasi itu aku nggak bisa ngapa-ngapain dan aku dibantu sama, temanku, dan temanku itu membuat aku merasa lebih nyaman, sehingga aku lebih bisa menguasai diriku dan membuat aku lebih fokus untuk melayani gitu misalkan. Jadi, di situ ada situasinya, tapi digambarkan pula pikiran dan perasaan kita saat itu. Nah, di journaling itu juga, ada semacam, sekarang itu banyak banget ya template journaling gitu. Jadi ada kayak misalkan, eee, apa, semacam semacam ada kayak kotak-kotak gitu ya. Jadi ada kotak-kotak itu ada kita
bisa nuliskan emosi kita dari hari itu kecenderungannya apa. Misalkan di hari itu kecenderungannya, sedih gitu ya, kita warnain biru, atau besoknya kita marah, hari itu seharian tuh kayak nggak enak terus, pengen marah terus, kita warnain merah gitu. Jadi kita bisa nge-tracking tuh, emosi-emosi apa sih yang cenderung kita rasakan dalam kurun waktu tertentu, gitu. Nah, karena kita udah tahu penyebabnya apa, terus kemudian emosi-emosi apa sih yang, lebih dominan kita rasakan gitu ya. Nah, kita bisa cari solusinya gitu. Nah, sedari itu karena kita sudah belajar untuk mengungkapkan isi hati kita, perasaan kita, dan pikiran kita jadi, lebih mudah nih untuk, nantinya semisal, Bu Alif mau bercerita ke psikolog atau psikiater gitu. Karena, mmm, yang awalnya nggak terbiasa untuk menuangkan itu semua, sekarang jadinya terbiasa. Kalau teknik journaling itu sebenarnya banyak eee, bisa dilihat di, YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Tapi, memang sebaiknya ada pendampingan dari profesional supaya bisa direview, journaling-nya itu, seperti apa. Biasanya kalau bersama dengan, profesional ketika, dibuat journaling nanti akan dibahas gitu, journaling-nya itu seperti apa. Eee, Kalau saya kemarin tuh, ngelihat ada yang, bukan bukan klien saya ya, saya, follow beberapa psikolog yang sudah centang biru gitu ya di medsos. Nah itu, ada beberapa klien mereka itu yang bahkan menggunakan PPT nih. Jadi kalau waktu apa namanya, lagi terapi, bukan terapi sih, itu lebih ke sesi konseling ya kalau nggak salah. Lagi sesi konseling, dibawa tuh paparan PPT-nya gitu ya. Karena sekarang kan kebanyakan kliennya mungkin, generasi milenial gitu ya. Kalau lebih suka menulis, ada yang menggunakan journaling secara, tulisan langsung, tapi ada juga sekarang tuh yang journaling itu menggunakan PPT, sehingga nanti waktu, ketemu sama psikolognya untuk sesi konseling selanjutnya itu, dipaparkan gitu. Nah itu yang mudah aja yang mana gitu. Bisa juga menggunakan, cara seperti itu ya saya rasa, efektif, journaling yang efektif itu yang bagaimana kita itu lebih mudah dalam mengeluarkan isi pikiran dan perasaan kita pada, media-media. Oke. Oh ini ada lanjutannya nih dari Mas Rizky, Mbak Iya, betul. dan Nisa. Ini Mas Rizky kembali menuliskan, Mhm, permasalahan saya itu sekarang dengan orang tua saya yang belum selesai. Ini mhm, akibat orang tua saya mencoba ikut pilihan kepala desa. Dan sudah saya bilang jangan ikut karena di jiwanya masih banyak mental block takut uang. mmm, Seperti orang kaya itu masuk neraka dan mengalami kesulitan di dunia itu bagus, supaya di akhirat bahagia. Saya mmm, menyarankan bapak saya supaya diterapi di psikolog atau psikoterapis yang sudah terbukti bisa mengatasi mental block jenis seperti ini, tapi dia nggak mau. Hidupnya mmm, kasihan, penuh kejelekan, sudah uangnya habis, dijauhi temennya yang kaya, dan malah nggak mau diterapi. Aku kecewa banget, ini mhm, bagaimana cara mengatasinya ya? Padahal mhm, rencananya setelah lulus SMA, mau mengikuti pelatihan psikoterapi di psikolog atau terapis yang benar-benar profesional, dan sewaktu SMA aku sering lihat jurnal psikoterapi, taunya malah tertunda gara-gara hal ini. Oh, oke. silahkan Jadi Mbak Risa. oke, jadi ini, cukup pelik ya, permasalahannya ya. Oke, Mas Rifki, saya coba bantu untuk, menguraikan permasalahannya, tapi, eee, ada baiknya ketika nanti bersama Budian, sebagai yang mendampingi Mas Rizky sekarang, apa namanya, bisa sambil disampaikan gitu ya. Nah, permasalahan utama dari, kondisi yang sekarang dialami ini kan mengenai ini ya, dengan orang tua ya. Nah, jadi, kalau saya lihat orang tua itu memang, mmm,
sudah lebih banyak mengalami berbagai kejadian dalam hidup gitu ya. Orang tua itu kita perlu tahu bahwa orang tua itu, mmm, usianya itu anggaplah kurang lebih berbeda 20 tahun nih dari kita. Eee, Kalau manusia yang lahir lebih dulu 20 tahun lebih dulu daripada, kita itu, kita pasti beranggapan mereka lebih banyak pengetahuan, mereka lebih bijaksana, mereka lebih mampu mengambil keputusan-keputusan yang, baik untuk diri mereka gitu. Nah, tapi ada pula, orang tua, teman, pasangan, keluarga, rekan kerja, yang mana sekalipun dalam hidupnya itu sudah melalui berbagai macam kejadian yang baik maupun buruk, ternyata, hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang, kita lihat mereka itu seharusnya bisa loh hidup dengan baik gitu. Nah, di permasalahan Mas Rizky, eee, orang tua itu kita perlu membangun pola pikir bahwa orang tua itu sudah menjalani kehidupan, yang berpuluh-puluh tahun dengan model yang sama, dengan cara keputusan yang sama, dengan, eee, mungkin permasalahan yang itu-itu aja di hidup mereka gitu. Anggaplah, orang tua Mas Rizky usianya sekitar 50 tahun gitu ya. Nah, selama 50 tahun orang tua Mas Rizky hidup, mereka mungkin belum pernah mengenal apa itu yang dinamakan dengan psikolog. Sekalipun Mas Rizky kuliahnya di psikologi, bukan berarti orang tua Mas Rizky itu paham bagaimana cara kerja psikolog dan bagaimana psikolog itu membantu mental block gitu ya. Supaya nggak fokus pada uang aja gitu ya, dan ya supaya cara penyelesaiannya itu supaya lebih efektif gitu ya. Nah, kita perlu tahu itu dulu. Jadi orang tua itu sudah hidup dengan pola pikir seperti itu selama 50 tahun. Untuk itu, mengubah pola pikir mereka itu akan sulit gitu. Bukan berarti nggak bisa, bukan berarti mustahil, tapi sulit berubah karena ya mereka sudah terpatri dengan pikiran seperti itu selama 50 tahun. Nah, sekarang Mas Rizky, usianya 22 tahun dan tahu pentingnya, menjaga kesehatan mental itu supaya, hidup kita itu damai, hidup kita itu tentram gitu ya. Tapi mungkin orang tuanya Mas Rizky ini, mmm, nggak punya pengetahuan itu gitu. Mungkin kesehatan mental itu masih menjadi sesuatu yang sangat-sangat asing gitu. Kenapa penting? Kenapa itu perlu dilakukan untuk, tahu sih, gunanya kesehatan mental di hidup kita itu apa gitu. Mungkin bagi mereka itu belum terlalu penting gitu. Yang penting bagi mereka mungkin siapa tahu adalah bagaimana ya caranya supaya hidup aja nyaman gitu di dunia gitu. Mungkin dengan, ikut pilihan kepala desa karena itu meningkatkan pride, atau itu untuk, meningkatkan income dan lain sebagainya sebagai, karir ke depannya gitu-gitu kan. Nah, mereka mungkin belum punya, pola pikir itu. Nah, ketika Mas Rizky punya pola pikir bahwa ke psikolog itu penting, kita perlu menjaga kesehatan mental dan lain sebagainya, sangat bagus mengedukasi orang tua. Tapi kita perlu ingat, kalau kita mengedukasi orang lain, kalau kita, meminta orang lain itu untuk berubah, itu akan sulit karena mereka ini, bukan kita, gitu. Pasti kita juga sudah, ini ya, sebagai sesama orang yang belajar tentang psikologi, pasti kita, diberikan, semacam, apa ya, semacam doktrin ya, bahwa, kita itu tidak bisa mengubah orang lain kalau orang itu tidak mau, gitu. Sehingga, saran saya, mengedukasi orang tua itu baik, tapi kita nggak boleh berekspektasi mereka akan mengikuti saran kita. Karena
mereka juga sama kayak kita. Mereka itu manusia merdeka, bebas, yang punya pilihan. Mas Rizky memilih untuk menjalani kehidupan dengan meminta bantuan pada psikolog. Tapi orang tua Mas Rizky enggak. Gitu. Bukan berarti itu salah. Gitu. Tapi mereka juga punya pilihan. Karena kita nggak bisa mengubah pola pikir mereka, kita nggak bisa memaksakan mereka sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Sekarang lebih baik Mas Rizky fokus pada bagaimana berdamai dengan diri sendiri, berusaha menerima kondisi orang tua yang masih belum mau mendengarkan kita gitu. Ya mau edukasi terus ya boleh, silakan aja. Edukasi terus menerus gitu ya. Siapa tahu nanti terketuk pintu hatinya atau orang tua jadi punya insight gitu. Tapi jangan jadikan itu beban dalam diri Mas Rizky. Karena kalau itu jadi beban, jadi target kehidupan gitu ya, itu akan berat sekali. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kita pada orang lain. Kita harus belajar bahwa kita itu adalah versi terbaik dari diri kita dan bukan refleksi dari orang tua kita. Mas Rizky sudah belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, jadi nggak perlu sedih, nggak perlu merasa marah gitu ya bahwa apa yang sudah Mas Rizky lakukan ini ternyata belum membuahkan hasil. Mungkin ada sedetik 2 detik orang tua Mas Rizky mempertimbangkan itu. Tapi kalaupun belum mempertimbangkan juga nggak apa-apa, karena Mas Rizky kan sudah berusaha. Kalau Mas Rizky sudah berusaha itu artinya Mas Rizky sudah satu step untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, sekarang saatnya Mas Rizky fokus untuk mengatasi rasa kecewa, menerima bahwa orang lain itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya nggak apa-apa karena beda nih orang tua Mas Rizky dengan Mas Rizky gitu. Mungkin untuk sementara itu, nanti mungkin sama Bu Dinar ya kalau nggak salah itu namanya, sama apa psikolog yang membersamai Bu Dinar ya. Nah nanti dengan Bu Dinar bisa didiskusikan lebih lanjut gitu. Kalau sekarang Terima rasanya, kasih, Bu. oh ya, sama-sama Mas Rizky. Kalau sekarang rasanya masih masih kecewa, nggak apa-apa karena pasti butuh proses untuk menerima. Itu ya. Baik, terima kasih Mbak Riza atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan lagi, silakan ditulis di kolom chat atau sekalian open microphone-nya nggak apa-apa. Silakan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Kalau tidak ada yang tanya, mungkin saya yang mau tanya Mbak Riza ya. Boleh. Oke, Mbak Riza, ini tadi kan dari pemaparannya Mbak Riza itu dijelaskan bahwa untuk mengatasi kecemasan ini perlu didampingi oleh psikolog gitu. Tuh. Nah, misalkan nih ada di situasi di mana saya lagi bersama teman saya, terus karena saya sudah belajar nih gejala-gejala kecemasan, dan saya tahu teman saya ini sekarang lagi mengalami kecemasan seperti mual, terus gemetaran parah gitu. Dan saya sebagai bukan seorang psikolog, kira-kira apa yang bisa saya lakukan pada saat itu untuk membuat teman saya mungkin lebih tenang gitu? Kalau kita melihat orang lain merasa cemas gitu ya, menunjukkan gejala-gejala kecemasan, kita bisa menjadi pendamping gitu ya. Menjadi pendamping dalam arti kita tanya, apa yang bisa aku bantu untuk kamu gitu. Misalkan dia bilang kayak, nggak butuh bantuan apa-apa gitu ya. Kita bisa menawarkan, aku temenin ya. Kadang kita nggak perlu yang ngasih wejangan atau apa, tapi mungkin kita duduk di sebelahnya aja itu sudah membuat dia tenang gitu. Kalau misalkan dia nampaknya itu kayak gemetar gitu ya, tanyakan boleh nggak aku apa namanya pegang tangan kamu gitu, atau mungkin dia sudah menunjukkan gejala kayak nggak nyaman banget.
kita melipir dulu yuk ke sana yuk gitu. Kalau dia kayaknya nggak pengen menceritakan nih gitu, bahwa atau dia sebenarnya nggak pengen menunjukkan bahwa dia itu cemas, cuman kita tahu dia cemas gitu. Kita nggak perlu bilang bahwa, "Kamu lagi cemas ya? Ayo aku temenin ke mana." Tapi lebih ke, "Kita ke sana aja yuk, aku nggak nyaman nih, situasinya terlalu ramai," misalkan gitu. Jadi, supaya dia juga bisa lebih lebih apa ya, ngerasa nggak di-judge gitu. Karena ada orang-orang yang berusaha untuk menutupi kecemasannya, nggak pengen bikin, temennya itu ngerasa terganggu gitu ya, sehingga kayak dia tuh berusaha mengorbankan diri sendiri gitu, dengan kayak menahan banget, padahal dia sebenarnya nggak nyaman dengan situasi itu gitu. Nah, kita bisa, membangun, sense itu, kepekaan itu gitu ya, kalau ada orang yang, namanya, oh dia lagi di situasi yang, apa namanya, cemas gitu ya, kita bisa melihat apakah kalau misalkan udah saling tahu nih satu sama lain, maka bisa nih, Mbak Nisa bilang, eee, "Aku temenin," atau apa gitu. Tapi kalau misalkan nampaknya dia nggak mau terbuka, ya langsung aja bilang, "Ayo kita pindah yuk ke sana, udah nggak nyaman nih di sini," gitu. Jadi, dari kita harus lihat nih situasinya seperti apa, gitu. Mmm, iya, oke. Terima kasih Mbak Riksa atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman oh ini, ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya Mbak Riksa, dari Mhm Mas Yudo Farel nih. mhm Kak, saya mau bertanya. Saya merasa takut untuk menjadi pusat perhatian untuk bertanya dalam forum diskusi seperti ini contohnya. mhm Kira-kira terapi apa yang cocok untuk saya lakukan secara mandiri ya, Mbak? oke. Mungkin bukan suatu terapi ya, tapi mungkin sebuah sebuah tips gitu ya. Kalau terapi, jatuhnya nanti harus dilakukan oleh profesional. Nah, kalau yang bisa kita lakukan, kita perlu membangun mindset, pola pikir bahwa ketika kita bertanya itu, dalam suatu forum, ya di forum itu hanya ada, saya yang lagi kepo, yang perlu pengetahuan baru, yang haus akan ilmu, dan si pemberi materi gitu. Jadi pikirkan bahwa, Mas Yudo ini benar-benar butuh, pengetahuan baru dan ya ini cuma antara aku dan si pemberi materi gitu. Yang lain itu hanya, sebagai penonton aja gitu. Mereka itu tidak akan menyakiti aku, mereka itu tidak akan, membuat aku merasa kecil, membuat aku merasa lemah karena, bertanya itu merupakan, suatu hal yang memang aku butuhkan supaya aku semakin tahu, supaya aku semakin pintar, supaya wawasanku tuh semakin luas gitu. Jadi bangunlah mindset itu, gitu. Lalu misalkan nih dalam, suatu forum gini, Mas Yudo bisa mempersiapkan dulu gitu, supaya, misalkan saat bertanya itu nggak gugup gitu ya, nggak lupa gitu, nggak nge-blank gitu. Jadi persiapkan dulu sebelumnya apa sih yang pengen diketahui dari, diskusi itu gitu misalkan. Nah terus, yang ketiga bisa dicoba dengan kayak ngomong dulu di kaca gitu ya sebelum bertanya. Misalkan ini kan forumnya bisa di chat ya, tapi kalau misalkan di kelas, waktu sekolah atau kuliah atau mungkin di tempat kerja gitu ya, mau meeting pelajari dulu gitu, apa yang akan disampaikan oleh pematerinya dan kira-kira apa yang mau ditanyakan, ya ditulis kemudian dicoba diucapkan di depan kaca gitu. Jadi nanti ketika sudah, eee, berada di dalam forum itu, coba tenangin diri, kemudian, ketika mengucapkan, pertanyaannya, melemparkan pertanyaannya, ya pelan-pelan aja gitu, kayak ngobrol biasa. Mungkin bisa membantu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Riksa atas pemaparannya di pagi ini. Kita belajar ya dari mengenai definisi kecemasan, gejalanya, strategi mengatasinya, sampai tips menjalani hidup berdampingan dengan rasa cemas itu tadi. Oke, terima kasih Mbak Riksa yang luar biasa ini materi pagi ini dan berkenan untuk berbagi bersama Lasca Cita Pratama. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah aktif dan berpartisipasi dalam rangkaian webinar ini.
Saya izin untuk share screen untuk menampilkan rangkaian webinar Lasca Cita Pratama di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini, Lasca Cita Pratama memiliki program yang terkait bulan kontemplasi untuk menjadi lebih positif, dan salah satunya webinar yang sedang kita laksanakan di pagi hari ini. Yang sudah terlaksana ini ada di webinar Mindful or Mindfulness, yang mengenal anxiety triggers dan cara mengatasinya. Dan untuk 2 minggu ke depan, di tanggal 12 April, akan ada webinar terkait Forgiving and Moving On, dan di tanggal 15-nya ada tema terkait How to Bounce Back, bertahan dalam keadaan penuh masalah gitu. Teman-teman yang ada di sini jangan lupa untuk mengikuti rangkaian webinar selanjutnya begitu ya. Selain itu, Lasca Cita Pratama juga memiliki program live Instagram setiap hari Senin dan Kamis. Untuk saat ini yang sudah terlaksana di nomor 1, 2, dan 3. Untuk yang nomor 4 ini ada di hari Senin besok, terkait mengapa Gen Z lebih mudah resign gitu. Menganggap mental health di atas segalanya, dan topik-topik menarik lainnya di hari Kamis dan Senin selanjutnya begitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, dan untuk update terkait program-program Lasca Cita Pratama bisa di-follow Instagram-nya ya, Instagram Lasca Cita Pratama @lascacita_pratama begitu. Untuk teman-teman, silahkan mengisi link evaluasi yang telah dibagikan melalui kolom chat, serta melakukan absensi di link tersebut gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, dan Mbak Rizza yang telah memberikan waktunya di pagi hari ini. Dan saya sebagai moderator atau host pamit undur diri, dan semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nisa selaku Iya, terima kasih juga moderator. Mbak Riksa dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bapak Ibu di LCP, Bu Meti, Pak Yuli, Bu Wina, Mbak Puput. Ya, terima Dan kasih. juga para hadirin sekalian, saya izin undur diri. Iya, saya. Selamat siang, semoga Selamat kuat siang. puasanya sampai nanti sore dan sampai hari terakhir. Ya, amin. Oke, saya izin undur diri dulu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya ini untuk webinarnya. Terima kasih Mbak Rizka. Ya, Mbak Riksanya udah keluar ya. Matur nuwun Mbak Riksa. Matur nuwun. Enggak, Adik. Enggak, di sini aja. Adik capek. Adik bilang, Adik pulang jam 5. Adik bilang, capek. Dari itu kita makan di yang bakar kok. Kuping, Bu. Udah nggak pernah pakai kan? Kalau Mbak Rik perlu beli di toko kecil gitu, Mas.